Salam warga kerajaan, selamat pagi. Jumpa dengan saudara dengan keadaan yang sehat walafiat. Tentu saya percaya Tuhan ada bersama saudara sepanjang satu minggu yang lewat. Dan minggu ini, minggu pagi dalam minggu penuh sukacita, saudara bisa memuji menyembah Tuhan. Dan lebih daripada itu, nikmati hadirat Allah. Sebab kalau Allah hadir, Dia akan mengubah segala keadaan dari yang buruk menjadi baik, yang sakit menjadi sembuh, yang lemah kuat. Bahkan engkau akan melihat besok dan seterusnya Tuhan akan memimpin hidup ini. Setuju, katakan amin. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saya akan mulai dengan saudara dalam pemberitaan firman Tuhan ini dengan membawa saudara kita sama-sama berdoa. Siapkan hatimu dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Waktu umat-Mu memuji dan menyembah Tuhan, kami merasakan getaran kuasa Allah yang begitu dahsyat ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu kami percaya tidak ada satu perkara yang tidak bisa Tuhan lakukan bagi kami. Tidak ada satu persoalan yang terlalu sulit yang tidak bisa Tuhan lakukan bagi kami. Sebab kami punya Allah yang punya rancangan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa bagi setiap kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang memuji menyembah dan kami mempersiapkan hati kami lebih lagi untuk belajar dari firman-Mu, berjalan menurut ketetapan-Mu, supaya di depan sana kami akan melihat keberhasilan dan keberuntungan menjadi bahagian yang Tuhan sediakan bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Biar pikiran kami mau konsentrasikan, kami mau pusatkan hanya kepada perkataan firman pagi hari ini. Sehingga firman itu yang mengubah paradigma kami, firman itu yang mengubah hati kami. Bahkan firman akan ada di langkah kami untuk kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk diberkati oleh perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan sekalian, kalau kita melihat bahwa ketika Tuhan menjadikan manusia Adam dan Hawa, apa yang Dia lakukan? Dia menaruh manusia itu di Taman Eden, kemudian Dia memberikan kuasa atau dominion kepada manusia untuk supaya dia memerintah atas semua yang ada di taman itu. Jadi perhatikan baik-baik, sebenarnya Allah kita itu punya rencana yang hebat, yang mana dari awalnya Dia sudah menentukan untuk saudara dan saya itu menikmati segala sesuatu di atas ciptaan yang lain. Oleh karena itu betapa saudara mesti sadar bahwa siapapun juga engkau dikasih kuasa sama Tuhan untuk menjadi orang yang bisa menikmati apa yang Tuhan kasih di dalam hidup saudara. Nah, pagi ini saya mau bilang begini, tantangan hidup yang saudara dan saya alami di dalam hidup ini itu merupakan jalan masuk untuk saudara mengalami promosi yang datang dari Tuhan. Setuju, katakan amin. Sekali lagi perhatikan bahwa tantangan-tantangan dalam kehidupan ini itu menjadi jalan masuk untuk saudara menikmati promosi yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu kalau engkau yang suka dengan judul khotbah, saya memberi khotbah saya pagi ini, tantangan itu mendahului promosi. Kekasih Tuhan sekalian, perhatikan baik-baik bahwa kesuksesan di dalam hidup ini, dengar baik, tidak ditentukan oleh seberapa banyak harta saudara yang kita miliki maupun seberapa banyak keberhasilan yang sudah saudara capai. Sekali lagi, kekayaan yang banyak, keberhasilan yang dicapai itu bukan menjadi ukuran kesuksesan. Tapi ukuran kesuksesan itu adalah jika engkau bisa jalani hidupmu, engkau bisa mencapai tujuan dalam hidupmu dengan engkau melakukan rencana Tuhan dan mempertahankan rencana tersebut di dalam hidupmu sampai ke tujuan sana. Sehingga kekayaan ataupun keberhasilan, pencapaian itu bukan menjadi ukuran kamu sukses, tapi yang menjadi ukuran kita sukses adalah seberapa banyak saudara bisa mengikuti jalan dan rencana Tuhan dan engkau tetap stay di situ, berjalan di situ terus tanpa menyimpang ke kiri dan ke kanan sampai kepada tujuan sana. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Oleh karena itu saya ajak saudara lihat Mazmur 139 sebentar, ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenon aku dalam kandungan ibuku.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besarnya jumlahnya. Kalau kita perhatikan Mazmur 139 ayat 13 hingga ayat yang ke-17, maka ayat-ayat ini memberikan kepada kita sebuah penjelasan bahwa Tuhan itu menulis catatan harian kehidupan saudara dan kehidupan saya. Dan setiap yang dia catat itu, saudara perhatikan bahwa itu sudah ada di dalam rancangannya Tuhan. Dan kita akan menjadi orang yang berhasil, bahkan sangat berhasil jika menemukan dan melakukan apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita masing-masing. Jadi perhatikan, kalau Tuhan punya catatan harian tentang hidup saudara, tentang hidup saya, maka saudara akan lihat itu tulisan tentang apa yang sangat baik, yang teramat baik, yang dia tulis di situ. Dan kamu ketika menjalaninya seperti yang tertulis di situ, maka engkau adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Untuk itu perlulah setiap kita menemukan tujuan hidup kita. Setuju, katakan amin. Saudara perlu temukan tujuan hidupmu di dalam Tuhan, kemudian berusaha dengan giat untuk mencapainya. Karena dari awal dunia dijadikan, Tuhan sudah rancangkan semua itu tentang kamu, tentang saya. Dan rancangan Tuhan itu, kalau kita lihat Yeremia 29:11, dia bilang bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memiliki hari depan penuh harapan bagi saudara dan bagi saya. Oleh karena itu di pagi hari ini, mari perhatikan, kau dan saya perlu untuk menemukan tujuan hidup saudara, kemudian berusaha dengan giat untuk mencapainya di dalam hidup ini. Untuk itu saya mau bilang, bagaimana sih caranya untuk menemukan tujuan hidup di dalam Tuhan? Yang pertama, kita mau belajar dari Salomo tentunya. Salah satu orang yang paling bijaksana yang pernah hidup di muka bumi. Ini menyimpulkan begini, bahwa hanya kesia-siaan jika hidup ini hanya dijalankan dengan berfokus pada dunia ini saja. Ia menuliskan kata penutup di dalam kitab Pengkhotbah. Saudara perhatikan Pengkhotbah pasal 12 sebentar. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Alkitab bilang begini, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sekali lagi lihat ayat ini. Akhir dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya. Takut akan Allah, berpegang pada perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Wow. Perhatikan Pengkhotbah pasal 12, 13, dan 14 ini berbicara kepada kita bahwa Salomo menyatakan bahwa kehidupan ini seluruhnya tentang bagaimana kita memuliakan Allah. Setuju, katakan amin. Dalam pikiran dan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jadi dari dua ayat tadi kita melihat bahwa Pengkhotbah 12 ayat 13 hingga ayat yang ke-14, ini Salomo menulis bahwa seluruh kehidupan kita itu berbicara tentang memuliakan Allah serta memelihara perintah-perintahnya. Karena satu hari nanti saudara dan saya ini akan mempertanggungjawabkannya di hari penghakimannya. Oleh karena itu, betapa saudara mesti belajar dari Salomo bahwa tujuan hidup kita ini adalah memuliakan Tuhan dan memelihara perintah-perintahnya. Yang setuju,
Tepuk tangan bagi Allah kita. Sekali lagi, Salomo berkata bahwa tujuan hidup ini yang nanti akan dibawa ke pengadilan itu, maka saudara mesti memuliakan Allah dan memelihara perintah-perintahnya. Jika engkau memuliakan Allah dan memelihara perintah-perintahnya, maka Tuhan akan mengerjakan yang terbaik untuk saudara. Setuju? Katakan amin. Kemudian dari perjanjian baru juga kita mau belajar dari Paulus. Apa kata Paulus tentang tujuan hidup? Berbicara mengenai semua yang telah dia capai secara spiritual dan semua yang sudah dia capai secara pengetahuan dunia, secara popularitas. Wow, itu Paulus sudah mendapatkannya semua. Namun sebelum dia diperhadapkan dengan Kristus yang bangkit, maka Paulus menyimpulkan begini, bahwa semua yang dia dapat itu dia anggap seperti sampah jika dibandingkan dengan mulianya dia mengenal Kristus Yesus. Berbanyak saudara yang tahu pengenalanmu akan Kristus Yesus itu lebih berarti dari segala apapun yang sudah pernah kamu capai. Sebab itu lebih mulia, kata Paulus. Oleh karena itu tujuan dari hidupnya kita, kalau kita sejajarkan dengan Paulus, maka semua pencapaian-pencapaian yang kemarin itu Paulus bilang itu sampah, saudara. Dan yang lebih mulia itu adalah pengenalan akan Kristus Yesus. Itu di atas segalanya. Nah, oleh karena itu pagi hari ini mari kita mulai belajar. Tadi Salomo bilang memuliakan Tuhan dan tinggal di dalam ketetapan-ketetapannya itu menjadi penting. Paulus pun berkata begitu, bahwa mari kita belajar untuk tekun, sungguh-sungguh, bahwa pengenalan akan Kristus itu lebih penting dari apapun juga. Coba perhatikan apa yang dia tuliskan kepada jemaat Efesus. Efesus pasal 5 ayat 17 berkata begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Paulus mengkritik kehidupan orang-orang Efesus supaya mereka jangan hidup seperti orang bodoh, tapi mereka mesti mengusahakan sedemikian rupa supaya mereka mengerti kehendak Tuhan. Jadi pengertian akan kehendak Tuhan itu mesti diusahakan. Arti kata diusahakan itu artinya bahwa engkau mempelajarinya, engkau masukkan itu di dalam benakmu, kemudian engkau lakukan itu di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Itu mengusahakannya. Jadi Paulus bilang jangan bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, jika dia sudah mengerti kehendak Tuhan, maka akan menjadi mudah untuk melakukan sesuatu apapun juga. Coba Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Karena kita ini buatan Allah. Banyak saudara yang adalah buatan Allah. Paulus bilang kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi perhatikan Efesus 2 ayat 10 ini dahsyat. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi tidak ada satu pekerjaan yang buruk yang Tuhan biarkan kamu lakukan. Tetapi semua yang kamu lakukan itu mestinya menjadi pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi semua pekerjaan yang kita lakukan itu udah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya bagi saudara. Oleh karena itu ketika kita melenceng dari hal-hal yang menjadi tujuan Tuhan, kamu berdosa, kamu salah sama Tuhan. Sebab dia sudah menetapkan bahwa engkau yang diciptakan dalam Kristus itu mesti melakukan pekerjaan baik sebelum dunia dijadikan, sebelum semuanya ada, dia sudah sediakan itu bagi saya dan bagi saudara. Betapa beruntungnya saudara, betapa beruntungnya saya, belum lahir masih ada di dalam apa cita-citanya Tuhan. Dia sudah tetapkan semua pekerjaan yang baik bagi saudara dan saya. Oleh karena itu, bagi saudara yang lagi bergumul untuk cari kerja dan lain sebagainya,
Katakan ayat ini, Tuhan telah menetapkan atau memberikan kepada saudara, dipersiapkan untuk memiliki pekerjaan yang baik di dalam Tuhan. Setuju? Katakan amin. Dia mau kamu hidup di dalamnya. Sehingga Paulus berkata tadi, semua yang jadi sampah itu yang dia capai di dunia ini, itu tidak sebanding dengan kemuliaan pengenalan dia akan Kristus. Dahsyat banget. Sebab dia mengerti dengan luar biasa bahwa di dalam Tuhan, Tuhan telah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik sebelum kita ada di muka bumi ini. Berapa banyak yang setuju? Katakan amin dan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Oleh karena itu ada dua hal yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus tadi. Yaitu yang pertama, kita perlu mencari perintah Allah yang telah disediakan bagi saudara dan saya. Engkau mesti mencari. Pencaharianmu itu seperti seseorang yang mencari mutiara yang hilang. Dia membersihkan rumah itu, dia menyapunya semua. Kemudian ketika dia menemukan, dia bersuka cita. Dia memanggil teman-temannya dan mereka bersuka cita. Dan pencaharian itu adalah sesuatu yang dilakoni dengan tekun. Kemudian yang kedua, saudara perlu hidup di dalam rencananya. Amin. Jadi dua hal itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, tujuan hidup kita, saudara dan saya, sebagaimana yang dirancangkan Allah ketika dia menciptakan manusia pada mulanya. Lalu mesti tahu rencana Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Yang pertama adalah untuk memuliakan Tuhan. Kemudian menikmati persekutuan dengannya. Yang ketiga, berhubungan dengan sesama. Yang keempat, saudara tidak boleh malas, harus bekerja. Kemudian yang keempat, kami yang berkuasa atas bumi. Jadi saudara lihat bahwa tujuan Tuhan terhadap kehidupan kita, terhadap kehidupan saudara dan saya, dalam rancangan Allah, Ia menciptakan saudara dan saya. Pada mulanya itu adalah untuk memuliakan Allah, kemudian menikmati persekutuan dengannya, membangun hubungan dengan sesama, bekerja dengan tekun, kemudian berkuasa atas bumi. Kita sudah melihat tadi apa yang dikatakan oleh Salomo tentang tujuan Allah bagi saudara. Kita sudah lihat apa dikatakan oleh Paulus tentang tujuan Allah bagi saudara dan saya. Saya juga sudah menunjukkan bahwa ketika Tuhan meng-create, Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan manusia dan memberikan 4 hal penting tadi untuk saudara dan saya lakukan. Artinya begini, bahwa ada rancangan yang besar yang Tuhan tetapkan di dalam hidupmu, yaitu untuk membawa engkau menikmati kemuliaan, keberhasilan, keberuntungan di dalam hidup saudara. Oleh karena itu saudara, kalau kita melihat bahwa Salomo memberitakan tujuan yang luar biasa, Paulus memberitahukan tujuan yang luar biasa. Bahkan ketika Tuhan menciptakan manusia, kita sudah lihat tujuan yang luar biasa Allah untuk saudara dan saya. Namun perlu kita ketahui saudara, bahwa untuk mencapai tujuan yang ada di sana tidak mudah. Sebab apa? Iblis tidak akan membiarkan orang-orang yang telah menemukan tujuan hidupnya itu di dalam Kristus itu mencapai tujuan. Jadi iblis tidak rela saudara dan saya mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup ini. Perhatikan baik-baik sekali lagi, iblis tidak rela saudara menikmati janji Tuhan. Nah, iblis akan selalu mencoba untuk menghalangi segala jalan saudara. Dia menghalangi di dalam perjalanan saudara dan saya. Dan akan ada tantangan-tantangan yang harus saudara hadapi tiap hari untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, kalau tadi saya punya judul, saya bilang tantangan itu mendahului promosi. Maka saudara harus perhatikan, tantangan itu datang dari iblis, datang dari diri kita sendiri, bahkan datang dari lingkungan yang itu merupakan rekayasa sedemikian rupa supaya engkau mengerti bahwa nanti kalau engkau mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah saudara, bukan karena kemampuan saudara, tapi semata-mata karena Tuhan. Dan itu Tuhan izinkan di dalam tahun mencapai tujuanmu dengan baik. Iblis bermain di situ. Dia ingin supaya menghadang langkahmu, dia merintangi jalanmu supaya engkau kalau boleh melenceng, kalau boleh keluar dari rencana Tuhan, kalau boleh engkau tidak menikmati janji Tuhan.
Dengar baik jemaat Tuhan. Ini yang mesti kita dengar dan kita paham baik-baik. Supaya kita mengerti strategi daripada si jahat. Dan kita mulai melakukan dengan cara yang Tuhan mau. Oleh karena itu, iblis akan selalu mencoba, saya bilang, menghalangi di dalam semua perjalanan saudara dan saya. Bahkan ada tantangan-tantangan yang mesti saudara lewati setiap hari, setiap saat. Sehingga itu tidak mudah. Nah, karena untuk mencapai promosi keberhasilan yang ada itu mesti melewati tantangan, maka ada satu contoh yang mesti saudara ikutin dengan serius, yaitu contoh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menyelesaikan semua pekerjaannya. Sekali lagi, Yesus sudah menyelesaikan semua pekerjaannya yang diberikan oleh Bapaknya. Oleh karena itu tidak ada satupun yang tidak Yesus lakukan. Oleh karena itu di Yohanes 4 ayat 34 berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan semua pekerjaannya. Yohanes 4:34 berkata begitu, bahwa Yesus menyelesaikan semuanya. Karena dia bilang makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Oleh karena itu contoh sudah ada. Yesus menjadi figur yang bisa saudara contohi dalam hidup ini. Tapi Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu janganlah kita memulai tetapi tidak menyelesaikannya. Namun biarkan setiap kita menyelesaikan perjalanan itu dengan baik sampai ke tujuan sana. Tidak peduli bagaimana kita bisa melaluinya, mungkin kurang baik atau sangat tidak baik, gak masalah. Tetapi yang penting saudara bertekad untuk menyelesaikan dan menghadapi setiap tantangan yang ada sepanjang jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Artinya begini, Tuhan Yesus sudah kasih kita contoh bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku, dan aku menyelesaikan pekerjaan tersebut. Apa Yesus tidak mengalami tantangan? Wow, luar biasa. Kalau Yesus sudah mengalami tantangan untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa, maka saudara dalam mencapai tujuan pun tentu banyak tantangan di sana. Tetapi tidak peduli berapa besar tantangan itu, tidak peduli berapa berat itu persoalan yang kamu hadapi. Tapi yang dipastikan adalah engkau mesti menyelesaikan, menghadapinya bersama dengan Tuhan. Berapa banyak saudara mau menyelesaikan dan menghadapi setiap tantangan itu bersama dengan Tuhan. Nah, kalau engkau bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan pasti ada terobosan. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan pintu yang tertutup Dia buka. Sebab Dia Tuhan seperti Allah yang berjalan, dan itu diibaratkan seperti air yang menerobos tembok. Berapa banyak saudara tahu Dia Allah yang akan memberikan keberhasilan bagi saudara. Karena itu jangan pernah takut memulai dengan Tuhan. Apapun mungkin engkau merasa tidak mampu, engkau merasa kecil, engkau merasa ini pergumulan yang terlalu berat, tidak usah takut. Sebab Tuhan, kalau engkau berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang akan melakukan semua yang terbaik itu bagi saudara. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar. Saya ingat kemarin ketika saya bincang-bincang dengan anak-anak muda di dalam talk show mereka tentang yang muda, yang gaul. Saya ajak mereka untuk melihat kehidupan Daniel. Dan pagi hari ini saya mau untuk saudara juga mengerti tentang kehidupan daripada Daniel. Menjadi contoh tentang pribadi yang betul-betul hebat, bisa melewati semua tantangan sebab ada Tuhan yang bersama dengan dia, atau dia memiliki sebuah komitmen yang luar biasa, sehingga pada akhirnya saudara melihat Daniel dipromosi sama Tuhan. Oke, mari perhatikan Daniel 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Tentu karena ini bacaannya cukup panjang, jadi nanti saudara baca di rumah, saya akan ambil beberapa bagian. Daniel pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 itu memberikan sebuah pemahaman kepada saudara bahwa ada satu orang yang namanya Daniel yang hidupnya tidak bercelah. Daniel memiliki hidup yang tidak bercelah. Kemudian dari Daniel 1 juga kita temukan bahwa Daniel ini adalah orang yang bijaksana. Yang ketiga, Daniel punya kompetensi
untuk bekerja di istana raja. Oleh karena itu, perhatikan bahwa Alkitab berkata bahwa Daniel dan teman-temannya itu dibawa ke Babel karena mereka adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk dilatih, dididik supaya nanti akan bekerja di kerajaannya Ahasiweros. Nah, lihat baik-baik bahwa mereka punya kompetensi. Inilah yang membuat Daniel dikasihi Tuhan dan dikasihi oleh sesama manusia. Jadi tidak bercela, bijaksana, itu kan yang Tuhan suka. Punya kompetensi, berpengetahuan luas, berpengetahuan yang cukup bagus, itu mungkin bisa diusahakan. Tetapi hidup tidak bercela ini benar-benar sesuatu yang menarik hati Tuhan. Dan oleh karena itu, ini yang membuat Daniel nanti menikmati promosi yang datang dari Tuhan. Kita juga dapat melihat bagaimana ketetapan dan kesetiaan daripada Daniel dan teman-teman ini yang membuat dia mengalami promosi di dalam hidupnya. Saudara, Daniel pasal 1, pasal yang kedua, bahkan sampai pasal yang ketiga kalau kita baca di sana, kita menemukan bagaimana Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Tersedia semuanya. Wow, kalau orang yang tidak berprinsip, dia marah, dia akan kebas semuanya. Apa bagi Daniel? Daniel berketetapan. Katakan dengan saya mau berketetapan. Artinya bulat hati untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Santapan raja, tapi itu menajiskan kita. Kadang-kadang ada tawaran-tawaran yang bisa membuat saudara dan saya terpikat padanya, sehingga kita mengorbankan integritas kita sebagai anak Tuhan. Namun kita mau belajar dari Daniel untuk mencapai promosi. Alkitab bilang tawaran yang mempesona dia itu adalah santapan raja. Ini yang saya bilang tantangan berat dalam hidup ini. Ketika kita mau sungguh-sungguh dengan tujuan Tuhan, ada tantangan. Contoh Daniel. Waktu dia punya niat untuk hidup tidak bercelah, yang datang itu santapan raja, yang paling istimewa, yang the best. Tetapi dia tahu itu menajiskan dirinya, dia tolak itu, sehingga dia hidup tidak bercelah. Apa yang terjadi? Daniel penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tantangan berikutnya, disuruh untuk menyembah kepada patung. Tapi Daniel menolaknya. Dia tidak akan mau. Dan tantangan itu cukup berat. Dia dimasukkan di dalam gua singa. Tantangan berikutnya, dimasukkan di dalam dapur peleburan. Wow, apinya dinyalakan lebih panas. Sehingga ini semua ujian. Tetapi yang luar biasa, di tengah-tengah ujian ada penyertaan Tuhan. Kenapa? Sebab dia terus mempertahankan hidup benar dengan Tuhan, supaya promosi itu datang bagi Daniel. Jadi sudah lihat korelasi antara tantangan, antara kesulitan dan promosi itu ada di titik yang disebut ketaatan kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. Korelasi antara tantangan dan promosi itu terdapat pada kata ketaatan. Dan itu yang dimiliki oleh Daniel. Dia luar biasa berjalan sesuai dengan destiny yang Tuhan mau. Dia tidak berubah sedikit pun. Apa yang terjadi? Mari perhatikan Daniel pasal 3 sebentar. Daniel pasal 3 ayat yang ke-28, 29 dan 30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya. Saudara perhatikan ayat ini. Dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat selanjutnya, sebab itu
Aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal. Dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Terakhir, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Saudara melihat betapa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini diberikan kedudukan atau sama dengan dipromosi. Tadi dibuang di dalam dapur peleburan. Tadi dimasukkan di dalam gua singa, apalagi. Tadi diiming-iming dengan makanan raja. Tetapi perhatikan, mereka mempertahankan hidup benar dan hidup taat sama Tuhan. Tantangan luar biasa, saudara. Disuruh menyembah patung, tapi mereka bilang tidak. Dijemposkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi saudara bayangkan, bau angus sedikit pun tidak ada di tubuh orang-orang yang hebat ini. Dia bisa melewati ujian yang begitu luar biasa, tantangan yang luar biasa. Sampai raja sendiri berkata, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, rumahnya akan dirobohkan menjadi puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan orang secara demikian. Ini orang nomor satu di kerajaan Babel berkata, Nebukadnezar berkata, tidak ada Allah yang bisa melepaskan orang seperti demikian. Lalu Alkitab bilang raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh karena itu saudara perhatikan baik-baik. Ingatlah bahwa keberhasilan dalam hidup ini bukan karena kehebatan kita. Amin. Bukan karena kemampuan saudara, tapi semata-mata hanya karena Tuhan telah mendesain dan merencanakan yang terbaik itu dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya. Setuju, katakan amin. Tuhan telah mendesainnya. Sehingga ketika Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel berjalan pada rencana Tuhan yang sesungguhnya, Allah turun tangan dan membela mereka berempat. Bagaimana mungkin Tuhan tidak membela orang yang begitu dahsyat berjalan bersama Tuhan? Oleh karena itu perhatikan sekali lagi Mazmur pasal 75. Saya bawa saudara untuk melihat Mazmur pasal 75, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Mazmur 75 luar biasa. Berkata bahwa tidak usah berbual, tidak usah meninggikan tandukmu, sebab yang mengangkat saudara itu bukan kekuatan dari timur, bukan kekuatan dari barat, bukan peninggian itu datang dari gunung atau dari padang gurun, tetapi peninggian itu datang dari Allah yang adalah hakim. Setuju, katakan amin. Sebab dia yang merendahkan yang satu, tapi dia juga yang meninggikan yang lain. Oleh karena itu perhatikan bahwa Daniel dan teman-teman, mereka tetap hidup dalam kemenangan Tuhan. Dia tetap hidup di dalam semua yang Tuhan mau. Dan ketika dia hidup dalam semua yang Tuhan mau, apa yang terjadi saudara? Mereka dipromosi sama Tuhan. Namun sebelum mereka dipromosi, saudara melihat
godaan, tantangan, kesulitan, penganiayaan itu sangat berat dihadapi oleh orang-orang muda ini. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka taat. Mereka belajar untuk hidup tidak bercelah. Mereka belajar untuk hidup bijaksana, menyikapi setiap keadaan itu sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Karena dia mengerti Tuhan izinkan, maka dia tetap bertahan di dalam kebenaran. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sampai satu saat Tuhan berkata, wow, lihat ini Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ini Allah yang layak disembah oleh semua yang ada di muka bumi. Oleh karena itu, kasih Tuhan sekalian, apa yang mesti kita lakukan? Perhatikan bahwa Tuhan rindu, kamu, Tuhan rindu, saya, untuk jangan pernah takut atau alergi terhadap tantangan. Jangan pernah takut terhadap kesulitan-kesulitan yang datang menghadang hidup saudara. Sebab di balik tantangan itu ada kemenangan, ada mahkota, ada promosi yang Tuhan sediakan bagi saya dan juga bagi saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi lagi. Sebagai orang percaya, pagi hari ini kita belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika mereka ada di kerajaan Babel, mereka ada di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Sekalipun mereka di tempat buangan, bukan di daerah asal mereka, tetapi mereka berani mempertahankan hidup. Mereka berani berkata kepada semua orang bahwa Allah yang aku sembah itu adalah Allah yang akan melepaskan kami dari api yang menyala-nyala ini. Allah yang kami percaya, Allah yang akan melepaskan kami dari mulutnya singa. Sehingga mereka tetap punya komitmen yang dahsyat, tidak menyangkal Allah sama sekali, dan mereka berdiri pada ketetapan yang sesungguhnya. Orang yang seperti inilah yang akan bakal menikmati promosi yang datang dari Tuhan. Peninggian bukan datang dari timur, dari barat, saudara. Bukan datang dari gunung, bukan datang dari padang gurun, tapi datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu, pastikan engkau taat kepada perintah Tuhan, berjalan pada jalan yang Tuhan mau, melalui semua dengan cara Tuhan. Kita tidak bermain-main dengan kehidupan ini, tapi kamu serius dengan Tuhan. Saya percaya orang yang seperti Tuhan cari Tuhan temukan, dan dia akan promosi kehidupan ini. Oleh karena itu pagi hari ini, perhatikan baik bahwa ada banyak orang mempertaruhkan nama Tuhan demi kedudukan, demi jabatan, demi pergaulan, demi apapun juga. Tapi bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan pagi ini, engkau mau dipromosi oleh Tuhan. Oleh karena itu berdiri pada ketetapan bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi saudara. Yesus adalah segala-galanya bagi saya. Dan kita tidak akan bergeser sedikit pun dari ketetapan hati untuk mempercayai Tuhan. Sebab Dia yang mengizinkan ada tantangan, Dia pula yang akan memberikan jalan keluar kepada saudara. Dia cuma ingin menunggu respon yang serius dari saudara untuk tetap berdiri pada prinsip yang Dia mau, supaya dibalik daripada tantangan kesulitan itu, promosi datang untuk saudara dan juga untuk saya yang siap dipromosi Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan pagi ini akan memberkati saudara semua. Mari bangkit berdiri dan kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Dia, dan kita akan berdoa bersama-sama. Buka tangan saudara. Lihat bahwa mungkin hari-hari ini kehidupan di sekitarmu begitu menekan kamu sehingga kamu tidak punya kesempatan untuk membela diri. Tetapi jangan pernah takut, Allah ada bersama dengan engkau. Yang setuju katakan amin. Mungkin hari ini engkau sementara bergumul dengan perkara-perkara yang mempertaruhkan nama Tuhan yang engkau percaya. Saya mau bilang bahwa jika engkau mempertahankan Allah yang sesungguhnya, promosi telah tersedia di sana bagimu, seperti Daniel dan teman-teman. Atau mungkin ada yang adalah orang yang sementara di persimpangan jalan, sehingga terlalu sulit untuk aku mengambil keputusan. Mari belajar dari Daniel. Di tengah-tengah kesulitan dia tetap berkata, kalau Allah yang aku percaya itu mau melepaskan saya dari perapian ini, Dia akan melepaskanku. Tapi aku tidak akan menyembah Allah yang lain selain daripada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari pagi hari ini katakan kepada Tuhan dalam hidup saudara, saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Badai silih berganti boleh datang, tetapi hatiku
tetap percaya hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, aku tahu Engkau Allah yang sementara berlatih umat menjadi umat yang berkualitas. Engkau yang sementara mempersiapkan umat menjadi umat yang layak di hadapan hadirat-Mu, berkenan kepadamu dan menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu mari Bapak, Engkau datang untuk setiap kami pagi hari ini. Engkau yang memberikan kepada kami roh keteguhan, supaya kami tidak mudah menyerah terhadap setiap hal. Sebab kami tahu tantangan hanya merupakan sebuah kesempatan yang adalah pintu terbuka untuk kami melihat promosi itu datang dalam hidup ini. Beri supaya kami mengerti rencana Tuhan, kami mengerti dengan hikmat yang Tuhan kasih, supaya kami dapat berjalan hari ke hari dengan tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman. Ada banyak hal yang bisa menjadi tawaran untuk kami bisa melepaskan kepercayaan kami. Tapi kami mau berkata, Tuhan, Engkau di atas segala-galanya. Karena itu pagi hari ini mari berkati umat-Mu Tuhan. Beri kepada setiap kami keteguhan hati untuk kami tetap berpegang kepada ketetapan-ketetapan. Dan biar Engkau boleh memberkati setiap kami pagi ini. Kalau ada yang dalam pergumulan tantangan kehidupan yang sulit, Tuhan ada untuk memberikan pertolongan bagi setiap kami. Dan malam hari ini, pagi hari ini Tuhan, aku berdoa, tangan Tuhan yang ajaib ada di atas setiap jemaat. Topang setiap kami, pimpin setiap kami, kawali kami di dalam hari-hari hidup kami. Mulai dari kami bangun pagi sampai kembali menjadi malam. Ada tangan Tuhan, ada biji mata Tuhan yang tertuju kepada kami. Ada sorotan mata Tuhan yang melihat dan menyelidiki kami hari atas hari. Oleh karena itu di pagi hari ini Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Mari buka tangan saudara, kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan, karunia, damai sejahtera dan kemuliaan yang berasal dari Bapa di surga. Dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus akan tinggal tetap menyertai, menolong, membimbing kamu dan saya. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha, Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya, para salehnya. Mari berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.